Pendengar dan pemirsa RRI Net, kita berjumpa kembali dalam obrolan budaya RRI Tarakan bersama saya, Heri Susanto. Setiap orang tua pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, dan kelak di kemudian hari menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan agamanya. Dengan alasan inilah diadakan ritual kelahiran anak, dan di Nusantara dikenal ada beberapa tradisi kelahiran bayi. Di Jawa dikenal dengan nama brokohan, kemudian di Lampung ada ngebuyu, di Lombok ada medak api. Nah, bagi masyarakat suku Tidung di Kalimantan Utara, ritual kelahiran anak dikenal dengan nama tradisi gunting abuk dan masak indong. Apa dan bagaimana tradisi gunting abuk dan masak indong ini akan kita bahas bersama budayawan suku Tidung Kota Tarakan, Datuk Nurbek. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sehat selalu Datuk ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Namun sebelum kita membahasnya, kita saksikan seperti apa itu tradisi gunting abuk dan masak indong berikut ini. Pendengar dan pemirsa RRI Net, itulah sekilas ritual tradisi gunting abuk dan masak indong. Pendengar dan pemirsa, Anda dapat menyaksikan obrolan budaya ini melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Ninmedia channel 20 serta melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Baik Datuk, bisa dijelaskan secara bahasa arti dari gunting abuk dan masak indong ini? Ya, salah satu budaya tradisi suku Tidung, yaitu ketika ada anak bayi yang baru lahir, dilakukan beberapa upacara ritual, itu antara lain yang disebut masak indong dan gunting abuk. Yeah. Masak indong ini arti katanya naik ayun begitu. Jadi ada ayunan yang khusus, khas bentuknya,
dan ini betul-betul khas, sebab saya belum lihat itu di daerah lain begitu, karena saya juga belum ke sana, jadi tidak lihat. Kemudian gunting abuk, itu maksudnya gunting rambut atau potong rambut begitu. Jadi dua kegiatan ini juga ada beberapa kegiatan lain lagi dalam acara masak indong dan gunting abuk itu begitu. Ya. Kalau dari pelaksanaannya Datuk, antara gunting abuk dan masak indong lebih dahulu yang mana? Sejarahnya ya. Ya. Ya pasti saya kira masak indong. Masak indong. Masak indong ya. Jadi masak indong itu pasti untuk bayi. Nah kemudian baru ada gunting abuk. Nah kemudian setelah menganut agama Islam, ada lagi beberapa ritual lain seperti pemberian nama, tasmiyah, akikah segala macam, itu biasanya jadi satu rangkaian dalam acara masak indong itu tadi. Iya. Nah dari tradisi atau ritual ini Datuk ya, untuk pelaksanaannya kapan ini? Ya, kebiasaannya itu sebelum bayi berusia 40 hari. 40 hari. Ya, tapi itu tidak mengikat begitu. Kebiasaannya sebelum usia 40 hari. Jadi antara 1 minggu sampai 40 hari itu biasa dilakukan acara masak indong itu. Nah, ada juga yang lewat waktu dari itu, biasanya ada pertimbangan tertentu, ada karena ada kegiatan lain begitu, itu jadi tertunda, itu bisa juga begitu. Nah kemudian masalah penentuan harinya Datuk, kan kalau misalnya tadi umur sudah, untuk penentuan atau pelaksanaan harinya seperti apa Datuk? Ya jadi biasanya setiap bulan itu ada hari yang baik katanya. Jadi di sini saya juga tidak begitu hafal, ada orang-orang tertentu yang didatangi untuk menanyakan kapan hari baik untuk melaksanakan itu begitu. Kalau zaman sekarang ya sudah kegiatan kehidupan itu sudah banyak jenis kehidupan baru, tidak hidup secara tradisi lagi, sudah tentu bertambah banyak lagi pertimbangan untuk melaksanakannya begitu. Iya. Dan Datuk, apakah pelaksanaannya ini juga ada kaitannya dengan bulan Syafar Datuk? Nah untuk bayi yang lahir bulan Syafar ini biasanya sebelum masak indong, sebelum naik ayun itu diadakan ada yang namanya timbang sapor. Timbang sapor, sapor ya itu dialek Tidung mengucapkan safar itu tadi. Jadi acara timbang sapor ini untuk bayi-bayi yang lahir bulan Syafar biasanya dilakukan acara khusus untuk ditimbang begitu. Dia ditimbang dengan sayur-sayuran biasanya. Sayur-sayuran ya. Jadi karena image dari bulan Syafar itu katanya panas begitu. Kalau panas itu tidak subur. Jadi supaya tidak panas dan jadi subur dalam pengertian yang luas tentunya. Jadi simbolnya sini dengan sayur-sayuran biasanya. Sayuran. Nah, terkhusus untuk bayi atau anak yang lahir di bulan Syafar Datuk ya. Iya. Nah kemudian setelah ditimbang Datuk, sayurnya ini diapakan gitu? Ya dibagi-bagikan kepada yang hadir pada waktu itu. Terutama kepada yang memimpin acara biasanya. Jadi ada beberapa sayur ya. Ada penganan-penganan khusus untuk acara itu biasanya diberikan kepada yang memimpin acaranya. Iya. Nah Datuk, mengenai gunting abuk ya, jadi di dalam tradisi gunting abuk, ritual apa saja yang dilaksanakan Datuk? Ya jadi untuk gunting abuk ini suasana budaya Islamnya yang banyak itu sekarang begitu. Ada kegiatan baca berjanji, begitu. Selain benda-benda perlengkapan ritual yang bersifat tradisi, nah itu ya terutama untuk gunting itu biasanya ada kelapa muda. Begitu nanti potongan rambutnya ditaruh di situ. Kemudian ada apalagi minyak wangi,
kemudian ada daun serembangun kata orang Tidung itu. Nah, ini pelengkapan upacaranya itu. Nah, tadi termasuk kelapa muda dan lain sebagainya. Ini apakah juga ada filosofi di dalamnya, Datuk? Ya, sudah tentu kelapa muda. Nah, muda ini kan punya pengertian yang luas begitu ya. Kalau kelapa muda pasti airnya enak diminum. Nah. Begitu kalau yang tua mungkin lain lah begitu ya. Nah, jadi pasti ada hubungannya ke sana. Kemudian dia sekali lagi juga kelapa itu buah dari tumbuh-tumbuhan, pasti asumsinya, harapannya bisa bertumbuh dengan baik begitu. Mungkin itu salah satu. Kalau jenis kelapanya apakah ada khusus, Datuk? Dari kelapa kan banyak jenis kelapa. Mungkin ada warna kuning atau warna yang hijau? Yang kuning biasa disebut kelapa gading. Kelapa gading ya. Nah, tadi kan ritual dari gunting abuk ini sebelumnya kan ada masak indong ya, Datuk ya. Nah, kalau masak indong apa saja yang dilakukan di acara tersebut, Datuk? Ya, di samping indong yang khas tadi itu, kemudian di situ biasa ada beberapa daun atau tumbuhan, ada daun darok, ada daun pandan, banyak macam-macam daun biasanya. Di situ biasanya itu lambang untuk menjauhkan hal-hal yang tidak baik gitu. Jadi biasanya seperti daun darok itu katanya makhluk-makhluk halus yang tidak bagus itu tidak suka. Suka, jadi mereka menjauh. Nah, ini yang ada itu banyak sekali di dipasang di tempat ayunan itu. Nah, kemudian makanan-makanan khas seperti ketupat, lepat, kemudian ada cucur. Nah, ini selalu ada biasanya. Selalu ada ya. Dalam ritual apa saja, Datuk? Ya. Perompak FM Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan. Hai sahabat budaya, saatnya bergabung di Halo Nusantara bersama JJ. Dan kali ini aku akan mengenalkan sahabat budaya dengan salah satu penyanyi. Pemulangan mereka begitu ini bukan lagi kewajiban dari negara Indonesia karena ada dasar hukumnya bahwa mereka tidak lagi WNI. Bahkan mungkin sekarang kita harus menyebutnya ex-WNI, ex-ISIS begitu ya. Hai, selamat pagi sahabat kreatif di Pro 2 FM Network seluruh Indonesia. Ketemu lagi barengan sama aku Desi Aldiana tentunya di Morning Live Chat. Kita kedatangan tamu spesial yang setelah berapa tahun ya mereka ada di industri musik Indonesia. Sekarang kita ngobrol-ngobrol barengan sama Stars and Rabbit. Masih bersama-sama Iki dan Ido di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Apa kabar nih para pendengar Pro Dangdut? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kalau udah denger kayak gini, udah tahu dong siapa gitu yang siaran kan? Ini Nabila Gomez lah, mau siapa lagi? Yo, selamat sore kembali bergabung di Ngaca bareng Yosi dan juga masih ada Amo di sini. Kita lanjutkan ya obrolan kita nih sobat budaya yang baru bergabung. Dari tadi kita lagi asik ngobrolin soal perilaku di transportasi umum. Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Selamat bergabung di Lintas Jakarta Sore, pendengar Pro 1 juga pemirsa RRI Net. Hari ini Mind, Body and Soul akan mengupas tentang sebuah topik yang kalau ngomongnya tuh enak gitu ya. Aku setiap nulis lagu kan nggak pernah mikirin oh ini lagu bakal jadi single atau ini lagu bakalan jadi apa gitu ya, nulis aja gitu apa yang dirasain pada saat itu, terus dapatnya gimana. Ketika Gea mendengar lagu Gea sendiri diputar di radio, entah Gea lagi di jalan atau apa, tuh benar-benar merasa apa ya, ada kepuasannya gitu. Berarti kamu tetap dengar radio ya? Tetap dong, tetap pasti. Okay. Apalagi kalau macet ya kan di jalan itu udah pasti.
relies on news graphics and news in depths. Sprint, RRI's repository of news and public data. Sprint, RRI's verified data source. Sprint, RRI's big data analytics. Sprint, trusted and qualified content. Ya. Anda masih bersama kami di obrolan budaya RRI Tarakan. Tayangan ini dapat disaksikan melalui RRI Net, channel 130 di UCTV atau Ninmedia channel 20, serta melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store dan YouTube RRI Tarakan Official. Baik Datuk, untuk masalah peralatan Datuk, apa saja yang harus dipersiapkan di kedua ritual ini? Mungkin yang pertama ada ritual masak indong dulu. Peralatan apa saja yang disiapkan? Ya, jadi ada beberapa perlengkapan begitu, terutama di sini yang bersifat hidangan. Nah, jadi hidangan-hidangan khusus untuk ritual itu, walaupun nanti hidangan itu juga dimakan orang begitu. Iya. Seperti nasi ketan. Nasi ketan. Nah, ada telur yang sudah direbus begitu. Itu antara lain. Kemudian daun-daun tadi itu. Iya. Nah, ini yang utama dalam acara masak indong. Masak indong. Begitu. Kemudian lilin-lilin. Misalnya pada waktu acara itu banyak sekali perannya. Sini putar sana begitu, itu pemanfaatan lilin itu tadi dalam acara masak indong itu. Ya, kemudian Datuk, lilin ini apakah juga ada jumlahnya? Mungkin ganjil atau genap seperti itu? Biasanya ganjil itu 5. 5 ya? Ada 5 ya. Nah kalau saya lihat juga kok apa ya, semacam diputar gitu Datuk ya? Ya, diputar. Filosofinya seperti apa Datuk? Ya pasti memutar ini kan mengelilingi objek, artinya mengamankan objeknya begitu kan. Nah, jadi diharapkan berkah daripada simbol dikelilingi lilin ini, dia dalam satu lingkaran yang aman begitu. Kira-kira itu maksud daripada lilin dengan lilin yang menyala ini tadi. Sambil ada bacaannya Datuk barangkali? Pasti ada mantra mereka begitu. Setiap pemimpin acara itu punya tahu mantra-mantra apa yang mesti mereka sebutkan di situ begitu. Ya. Nah, tadi kan di ritual masak indong. Kemudian yang digunting abuk Datuk. Ya, di sini biasanya ada kelengkapan yang berbunyi begitu, seperti alat musik hadrah. Nah, di sini dipakai. Nah, orang baca kitab berjanji, kemudian memainkan asrakal. Nah, itu main hadrah itu. Jadi waktu gunting rambut itu semua orang berdiri, nah, kemudian bayinya digendong keliling semua yang hadir, laki-laki itu, laki-laki bergantian memotong rambut si bayi itu. Ya, baik. Kemudian dalam ritual ini juga ada digunakan timuk ya, jadi timuk pensulai atau air pendingin. Kemudian ada juga beras kuning. Tentu juga ada filosofinya Datuk ya. Mungkin bisa dijelaskan Datuk. Ya, salah baca tadi. Timuk pensalui. Pensalui. Timuk pensalui ya. Maksudnya air pendingin ya. Jadi kemudian ada beras kuning. Sudah tentu filosofis dingin ini sejuk begitu. Satu keadaan yang tidak panas, tidak rumit, tidak sulit begitu. Jadi pasti arahnya ke sana. Kemudian air salah satu sumber kehidupan, itu pasti ke sana begitu. Nah, kemudian kalau beras kuning ini ya di samping beras selaku makanan utama, kemudian dalam budaya Tidung memang banyak sekali kegiatan yang menggunakan
beras kuning ini, Beras kuning. di mana warna kuning itu sendiri melambangkan kemuliaan begitu. Satu yang dilebihkan, ditinggikan atau dihormati itu biasanya dilambangkan dengan beras kuning itu tadi. Ya. Nah, kemudian Datuk, apakah juga sang bayi atau sang anak ini juga dipakaikan semacam pakaian khusus atau juga kedua orang tuanya gitu, Datuk, dalam ritual ini? Tidak ada keharusan, tapi kebiasaan ada begitu. Orang tuanya biasa berbusana adat lah. Kalau bayinya belum ada busana khusus ya busana bayi saja begitu. Jadi orang tuanya, tapi tidak diharuskan begitu. Nah, Datuk, apakah juga ada pantangan ya ketika akan atau sedang melakukan ritual? Dalam saat mungkin ritualnya sedang berjalan gitu, apakah ada pantangannya, Datuk? Ya, jadi pantangan khusus dalam acara itu tidak ada, tapi pantangan-pantangan umum pasti ada begitu. Jadi ada pantangan umum, tapi khusus dalam acara itu tidak ada. Ya, mungkin bisa dijelaskan, Datuk, pantangan seperti apa contohnya? Ya, ada untuk perempuan yang baru melahirkan itu kan punya tempat tidur sendiri. Jadi bayinya tidur di lain, ibunya tidur di lain begitu. Ini yang mengurusi bayinya itu malah bapaknya. Jadi ini ketentuan-ketentuan sebelum 44 hari begitu. Jadi masa 44 hari itu banyak sekali ketentuan-ketentuan untuk perempuan yang baru melahirkan. Jadi ya pasti juga ketentuan itu berlaku dalam ritual masak indong dan gunting abuk itu tadi kalau masih dalam jangka waktu 44 hari itu. Baik. Nah, Datuk, dalam ritual ini ada berapa tokoh yang mungkin hadir? Ya, jadi ada tokoh laki-laki, kemudian ada tokoh perempuan untuk memimpin acara, kemudian untuk masak indong itu semua dilakukan oleh perempuan. Jadi tetua. Jadi setiap perempuan itu mengangkat bayi dari ayunan itu mengikutkan satu lembar kain alas bayi itu begitu. Jadi ada beberapa lapis kain. Jadi ada beberapa tokoh, nanti begitu juga jumlah kain yang untuk alasnya begitu. Jadi satu orang angkat, ambil kainnya satu, ganti lagi satu dan seterusnya. Biasanya itu jumlah ganjil juga. Ganjil ya. Nah, lalu yang untuk pihak laki-lakinya, Datuk? Untuk laki-laki dalam masak indong ini mereka tidak terlibat, mereka di gunting abuk. Gunting abuk. Ini ya pasti yang memimpin acara itu yang nomor satu, kemudian beberapa tetua. Ini tidak diharuskan berapa jumlahnya begitu. Nah, nanti ada hadrah, nah itu pemain hadrah itu paling sedikit 5 orang. Gitu ya. Baik, Datuk. Dalam kedua ritual ini apakah juga ada perbedaan ya ketika mungkin masyarakat biasa menyelenggarakan atau kaum bangsawan, Datuk? Ya, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang khas, tapi pasti kalau kaum bangsawan itu lebih mentereng ya, lebih meriah, lebih komplit. Mungkin protokolernya lebih bagus begitu, mungkin semua berseragam dengan bagus begitu kan. Jadi lebih teratur lah begitu. Tapi kalau konsepnya sama saja begitu. Sama ya. Artinya tetap dilestarikan masyarakat hingga saat ini, Datuk. Tetap dilakukan begitu. Pendengar dan pemirsa RRI Net, Anda juga bisa berpartisipasi di obrolan ini dengan mengirimkan pertanyaan di pesan WhatsApp kami di nomor 0812 50 60 2148. Kirimkan pertanyaan Anda dan akan kami baca setelah lagu dan pariwara berikut ini. Gandang guru
Selamat datang di Pro 4 FM, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Kalau di acara ini namanya ngaca bareng Yosi dan juga Amo. Betul. Jadi yang mesti kita lakukan ketika kondisi udah begini ya, udah pulang balik lagi kerja menghadapi dunia nyata. Ternyata dengar pedangdut, sahabat-sahabatku semuanya di seluruh dunia. Baiklah, Marli, hari ini kita akan ngebahas apa di rumah Rere? Nah, itu dia tadi bagaimana Teteh ajak traktir, janji ke Teteh belum bisa diwujudkan. Iya. Terus sekarang jelek tapi miskin. Iya. Jelek tapi miskin. Wah, ngaco lu. Dari Transjakarta ini dalam mendukung Asian Games itu hanya diberikan pada libur nasional ya, dan juga pada setiap akhir pekan. Kita kedatangan elemen reunion, tetapi kali ini mereka kembali lagi dengan single terbarunya. Karena saya berkesempatan untuk bertemu dengan Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Agung Gumelar. Tentunya bersama JJ Dan saya Dede Firdaus dan ada Indonesia support for the Palestinian people struggle for gaining their independence. Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi karena udah diganti sama flute. Oh, Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh, flute. RRI Net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Kembali bersama kami RRI Tarakan dalam obrolan tradisi gunting abuk dan masak indong. Obrolan ini dapat disaksikan melalui RRI Net channel 130 di UCTV atau Nin Media channel 20 serta melalui aplikasi RRI Playgo yang dapat di-download di Play Store dan juga YouTube RRI Tarakan Official. Kita akan bacakan SMS yang sudah masuk di WA kami, yaitu di 0812 5060 2148. Yang pertama ada Siti Rahmah ya, dia ada di Selumit Pantai. Pertanyaannya, bolehkah kalau acaranya dilakukan bersama dengan keluarga yang lain yang kebetulan anak bersamaan lahirnya? Kemudian yang kedua ada Safitri di Sepengkok Tiram. Pertanyaannya adalah, bapaknya anak-anak bertugas di luar kota, bisakah tradisi gunting abuk dan masak indong diadakan tanpa bapaknya? Ada dua pertanyaan, Datuk. Ya. Mungkin yang pertama bisa dijawab mengenai bersamaan ya. Ya, ada dua orang anak yang lahirnya bersamaan atau berdekatan waktunya. Ya. Kemudian diadakan acara masak indong dan gunting abuk bersama-sama di satu tempat. Maksudnya pasti pertanyaannya cuma sama-sama kan. Kalau sama-sama ya biar 30 anak juga enggak apa-apa, tapi pasti maksudnya di tempat yang sama. Boleh kan? Boleh, tidak ada masalah begitu. Jadi boleh dilakukan bersama-sama di satu tempat. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada dari Safitri ya. Jadi bapaknya ini tidak di tempat, Datuk. Ya. Seperti apa ini? Apakah juga bisa dilaksanakan tanpa seorang bapak yang ada di rumah gitu? Tidak ada larangan untuk itu. Saya kira ya pasti dengan persetujuan si bapak begitu. Nah, kalau bapaknya tidak mau ya tidak boleh lah itu begitu kan. Jadi tidak ada larangan untuk itu. Yang penting ya bapaknya juga setuju dengan acara itu dilakukan tanpa kehadiran dia. Jadi saya kira itu tidak ada masalah. Gitu ya. Jadi boleh. Ya, meskipun juga sebaliknya mungkin tidak ada seorang ibu, yang ada cuma bapak gitu, Datuk. Itu
kecil kemungkinan ya. Kecil ya. Kecil kemungkinan. Jadi yang selalu ada ibunya begitu. Ya, itu barangkali ada tapi kecil sekali kemungkinannya kejadian tidak ada ibunya itu. Iya. Ya. Ya. Dan pertanyaan selanjutnya ya, ini apakah dalam ritual ini masih dilakukan masyarakat Tidung dan juga sebabnya apa Datuk? Masyarakat ini sebagian ada yang tidak melaksanakan gitu. Ya, jadi untuk pelaksanaan ini masih. Jadi ya pasti budaya modern mempengaruhi kehidupan orang begitu, terutama untuk orang-orang Tidung yang tinggal di luar daerah Tidung. Ya pasti ini mereka sulit untuk melakukannya begitu. Bukannya tidak, tapi pasti sulit. Nah, untuk yang tinggal di lingkungan Tidung ini masih sebagian besar ya begitu melakukannya, melakukan acara itu. Nah, kemudian ada mungkin yang tidak melakukannya. Ini pasti ada penyebab begitu. Kemudian ada juga yang melakukan secara sangat sederhana. Begitu, sangat sederhana. Ada istilah pelaksanaan itu dalam bahasa Tidung tanakau. Tanakau itu kalau diartikan agak kurang bagus gitu, dicuri. Nah, dilakukan secara sederhana, dicuri. Nah, seperti dalam kondisi kita sekarang di masa ada pandemi macam ini, di mana kerumunan itu dihindarkan begitu. Jadi tetap dilaksanakan tapi dengan orang hadir yang sangat terbatas begitu, hanya pelaku-pelaku utama upacaranya. Ini termasuk dari acara yang tenakau tadi itu. Nah, jadi dilakukan tapi dengan sederhana, dalam arti tanpa kehadiran banyak orang, tanpa suasana yang meriah, hura-hura begitu. Jadi ini itu keadaan yang ada bila kondisi tidak memungkinkan untuk dilaksanakan seperti biasa begitu. Artinya dengan suasana pandemi COVID-19 Datuk ya, berarti yang hadir hanya keluarga dekat barangkali. Keluarga dekat begitu. Nah, kemudian untuk secara turun-temurun ya, upaya melestarikan tradisi ini seperti apa Datuk? Ya, sudah tentu pelestarian itu perlu, di mana orang akan melakukannya kalau paham manfaatnya begitu. Jadi perlu dijelaskan, diceritakan kepada generasi penerus bahwa apa manfaat daripada hal-hal ritual semacam itu dilakukan. Jadi mereka pasti akan melakukannya kalau paham manfaat, terutama yang positif untuk kehidupan begitu. Atau mungkin kemungkinan ya, ketika COVID sudah sirna Datuk ya, akan diadakan ritual semacam besar-besaran seperti itu, kolektif, apakah juga memungkinkan? Ya sudah pasti begitu ya, sudah pasti kalau suasana memungkinkan dilakukan kolektif ramai-ramai. Saya kira itu satu hal yang bagus. Banyak hal positif dari kegiatan yang dilaksanakan secara kolektif itu. Ya, saya kira itu. Ya, artinya juga tergerus dengan zaman yang serba milenial Datuk ya. Jadi anak-anak muda sekarang juga harus mengetahui tradisi-tradisi yang maksudnya, tujuannya adalah sangat baik ya untuk generasi penerus khususnya yang ada di suku Tidung. Terakhir Datuk, ada dua sisi ya untuk pelestarian budaya ini, tentu dari peran masyarakat sendiri dan juga pemerintah. Harapan Datuk kepada masyarakat dan juga pemerintah daerah mengenai dua tradisi ini, antara gunting abuk dan juga masak indong. Ya, sudah tentu kita berharap yang satu budaya tradisi yang sudah tentu ada manfaat begitu, perlu kita lestarikan untuk dilakukan lagi turun-temurun ke depannya. Begitu. Jadi kita berharap kepada masyarakat maupun pemerintah untuk tetap memelihara ini,
sebagai salah satu pembentukan karakter daerah maupun bangsa kita begitu. Sebab karakter itu penting. Ya. Jadi karakter itu bukan disebutkan sekedar disebutkan saja. Jadi di mana kita berada pasti karakter kita akan beradaptasi dengan alam lingkungan. Ini yang perlunya kegiatan-kegiatan budaya tradisi dilakukan untuk membangun karakter itu tadi, untuk memudahkan kita berinteraksi dengan alam lingkungan kita. Saya kira itu kepentingannya di situ. Baik, terima kasih Datuk atas obrolannya kali Sama-sama. ini mengenai gunting abuk dan masak indong. Semoga apa yang kita perbincangkan juga memberi pencerahan ya, khususnya untuk masyarakat Tidung yang berada di luar Tarakan ya. Kan ada juga perantau yang ada di mungkin Jakarta, mungkin di Sulawesi. Mudah-mudahan juga masak indong dan gunting abuk ini tetap dilestarikan khususnya yang ada di Kota Tarakan. Pendengar dan pemirsa RRI Net, demikian obrolan budaya tentang tradisi gunting abuk dan masak indong masyarakat Tidung di Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI Net, bahasa menunjukkan bangsa, tradisi menunjukkan siapa diri kita. Jagalah selalu tradisi kita agar anak cucu kita tidak kehilangan jati diri mereka. Saya Heri Susanto mewakili all crew obrolan budaya RRI Tarakan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan salam budaya.
sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia. Dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Triprasetya landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan, dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti, patuh dan setia berjiwa Pancasila. Triprasetya landasan kerjanya, Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi, demi Tuhan demi pertiwi. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sekali di udara tetap di udara. Sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjuang, terus berjuanglah. Badan pemuda